Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, perkenankan kami dari MAAN Associate menyampaikan klarifikasi secara terbuka terhadap isi dari konferensi pers yang dilakukan kemarin tanggal 11 Juli 2023 yang dilakukan oleh rekan advokat Kasman Sangaji, sarjana hukum, dan rekan-rekan mewakili seorang ibu dengan inisial N yang mengadukan keluhan seputar lambatnya proses penyelidikan oleh penyelidik di Polres Cirebon terkait dengan laporan polisi yang sudah mereka buat di instansi tersebut. Klien kami pada kesempatan kali ini merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi karena apa yang sudah menjadi pokok masalah di antara mereka, suami istri, dirasa sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang menjadi permasalahan pokok, dan kemudian menimbulkan kekhawatiran yang besar atas bergulirnya masalah ini ke ranah publik. Bahkan kami sendiri pun sudah melihat ada kesan upaya trial by the press, kemudian sudah ada upaya membangun opini di tengah-tengah masyarakat lebih dulu dari upaya hukum yang seharusnya dikedepankan. Klien kami dengan ini menyatakan secara tegas menolak dan membantah tuduhan yang sudah dialamatkan kepada dirinya bahwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dialamatkan kepada dirinya adalah tidak benar, dan itu adalah merupakan fitnah yang besar dari istrinya. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu sebelum tuduhan ini dilontarkan oleh istrinya, klien kami menolak permintaan dari istrinya tersebut untuk membalik nama rumah milik mereka. Sudah pergi ke notaris, sudah mau teken, tetapi justru melihat ada laporan polisi seperti ini, maka pengalihan aset tersebut dibatalkan. Dan ini belum termasuk permintaan-permintaan lain dari istrinya tersebut dalam bentuk mobil dan lain-lain sebagainya. Dan yang sangat mengejutkan bagi klien kami adalah dipergunakannya anak untuk dijadikan alat menyudutkan klien kami. Dan untuk itu klien kami memberikan klarifikasi bahwa tidak benar itu, bahwa klien kami disebut-sebut sebagai pasangan wakil bupati dengan Luki Hakim. Dan ini malah menjadi sesuatu yang blunder di tengah konstelasi politik yang sedang terjadi di daerah Indramayu. Dan ini tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan klien kami. Jika memang betul klien kami ini adalah benar pasangan wakil bupati yang akan maju bersama dengan Luki Hakim, pertanyaannya, kapan itu dideklarasikan? Kemudian pilkada di Indramayu itu kapan? Masih lama. Belum ada tanda-tanda itu bahwa akan diadakan pilkada di daerah Indramayu. Toh bupati dan wakil bupati di sana pun juga baru menjabat 2 tahun ini. Masa sedemikian cepat akan terjadi pilkada dan klien kami disebut akan berpasangan dengan Luki Hakim yang sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati di Indramayu. Ini sesuatu hal yang juga merupakan kebohongan, fitnah, dan sesuatu yang tidak benar.
Kemudian juga disampaikan bahwa dalam beberapa media disebut klien kami ini sebagai pemuka agama. Ini makin menyudutkan posisi klien kami. Dan justru harus diingat bahwa istrinya tersebut yang berinisial N itu justru adalah orang yang dulunya dibantu, ditolong untuk disembuhkan dari penyakit. Karena kebetulan klien kami memiliki fasilitas pengobatan alternatif. Dan N ini adalah salah satu pasien sebelum dinikahi oleh klien kami. Dengan karakter yang temperamental, meledak-ledak. Tentu ini adalah suatu pertanyaan ketika dirinya mengaku di depan publik, ya, sebagaimana yang ramai diberitakan di media massa, bahwa salah satu upaya pencabulan yang dilakukan oleh klien kami dituduhkan dilakukan di sebuah hotel bersama dengan anaknya. Ini logikanya di mana ini? Nalar hukumnya apa? Ayahnya bawa anaknya check-in di hotel. Dianya kemana? Istrinya itu kemana itu? Dan ini apakah dapat diterima oleh logika? Oleh karena itu, apa yang menjadi materi dari konferensi pers ini sudah melebar kemana-mana. Sudah jauh dari apa yang menjadi pokok masalah. Oke lah, kalau misalnya itu mau digunakan sebagai tekanan kepada Polres Cirebon agar segera menindaklanjuti LP, tetapi mengungkapkan secara rinci tuduhan yang dialamatkan kepada klien kami itu merupakan sebuah pelanggaran. Ingat, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu ketika dalam sidang pengadilan pun digelar dalam sidang yang tertutup untuk umum, bukan terbuka untuk umum. Ini sidangnya aja belum, baru LP, tapi sudah dibombardir, disebarluaskan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran, dan dirinci tuduhan yang disebutkan dan dialamatkan kepada klien kami. Ini kan fatal ini. Apalagi ditambah peran serta beberapa selebritis ini melalui podcast-podcastnya, di mana selebritis ini kita ketahui pun juga sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ini menjadi konsumsi publik. Bahkan narasinya digunakan kata-kata biadab, ayah cabuli anak. Ini cover both side-nya di mana? Apakah Anda yang membuat podcast seperti ini sudah melihat dan mendengar keterangan dari pihak sebelah terkait apa yang Anda podcastkan? Atau minimal apakah Anda pernah ada upaya untuk menghubungi klien kami untuk mengklarifikasi apa yang menjadi isi podcast Anda? Menuduh pencabulan ini kan bagi yang menuduh sulit membuktikan, bagi yang dituduh juga sulit untuk membebaskan dirinya. Seperti orang menuduh bahwa dirinya telah dihamili oleh seorang laki-laki. Ini kan juga sulit. Yang menuduh telah hamil oleh seseorang sulit membuktikan karena jabang bayinya masih di dalam. Sedangkan yang dituduh sulit membuktikan bahwa benarkah janin di dalam tubuhnya itu adalah anak dirinya. Ini kan tuduhan seperti itu yang sedang dialamatkan. Tetapi digadang-gadang, disebarluaskan, dikeluarkan di luar sana bahwa yang menghamil itu adalah si X. Bagaimana cara si X itu mau membuktikan dirinya tidak melakukan hal tersebut? Ini kan podcastnya seperti itu isinya jadinya. Ditambah judul besarnya itu biadab, terlalu sensasional. Klien kami selama ini telah menahan diri untuk tidak terlalu
mempedulikan hal-hal seperti ini, tapi karena sudah jauh sekali melenceng, maka klien kami merasa perlu untuk mengklarifikasi seperti apa yang sudah disampaikan pada video ini melalui kami selaku kuasa hukumnya. Kenapa klien kami ini selama ini diam? Karena klien kami menganggap bahwa ini adalah masalah rumah tangga, masalah dengan anak istri yang diharapkan bisa rukun kembali, menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Tetapi ternyata ini malah lari kemana-mana. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum mengeluarkan somasi terbuka kepada siapapun di luar sana, mau Anda selebritis, mau Anda tokoh masyarakat, mau Anda siapalah Anda ya, yang masih saja memposting, menyebarluaskan, mendistribusikan transmisi elektronik berupa tangkapan layar, video, foto, atau lain sebagainya di sosial media, dalam Insta Story, status WhatsApp, dan lain-lain sebagainya, agar segera dihapus dan tidak melakukan hal tersebut kembali sampai jelas menurut upaya hukum yang sedang ditangani di Polres Cirebon. Apabila kami masih mendapati di antara Anda yang memposting, membagikan, mendistribusikan, menyebarluaskan, menyiarkan permasalahan ini tanpa ada klarifikasi atau cover both side dari klien kami, maka kami akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Anda demi menegakkan kepentingan hukum klien kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.